Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa walau secara online ya, untuk melanjutkan materi kita. Jadi jangan pandemi ini membuat kita jadi bermalas-malasan, tidak belajar ya. Kita lanjutkan materi, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Masih dengan Bunda Anitia Santri ya. Kali ini kita belajar kimia kelas 10, membahas materi stoikiometri dan konsep mol. Jadi sebelum bicara lebih lanjut apa itu stoikiometri, kita lihat dulu pengertiannya. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Jadi pelajaran kimia itu tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya reaksi kimia. Reaksi kimia itu ditandai dengan adanya reaktan dan produk. Pemisah antara reaktan dan produk dalam reaksi kimia adalah tanda panah. Jadi, semua senyawa yang berada di ruas kiri atau di sisi sebelum tanda panah itu kita sebut sebagai reaktan, atau bahasa sehari-harinya kita bilang bahan-bahannya lah. Nah, setelah tanda panah atau ruas kanan itu kita sebut sebagai produk atau hasilnya. Jadi, stoikiometri ini sangat dibutuhkan sampai nanti kalian kelas 12 belajar kimia ya. Kalau nanti kuliahnya juga ngambil jurusan IPA, ini pasti stoikiometri juga akan dipelajari kembali. Jadi usahakan supaya basic stoikiometri ini kalian kuat ya. Selanjutnya kita lihat lagi pengertian apa itu mol. Mol adalah satuan untuk menyatakan jumlah zat atau partikel. Jadi mol ini satuan, sama halnya seperti gram, kilogram ya, itu adalah satuan untuk menyatakan massa suatu benda. Sama dengan liter atau mililiter, itu adalah satuan untuk menyatakan volume suatu senyawa. Jadi mol ini satuan untuk menyatakan jumlah zat atau partikel. Jadi kita bisa tuliskan dalam satu persamaan ya. Kalau kita mau mencari jumlah zat atau partikel suatu atom atau senyawa atau ion, itu kita pakai persamaan X sama dengan N kali L, di mana X adalah jumlah zat atau partikel, N itu adalah jumlah molnya, dan L adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ini dia adalah suatu bilangan yang sudah merupakan ketetapan ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi untuk lebih enaknya lagi, kita langsung masuk ke contoh. Nah, tentukan jumlah molekul yang terdapat pada 0,56 gram CaO, kalsium oksida ya. Jadi di soal ini diminta jumlah molekulnya jika CaO-nya 0,56 gram. Nah, pada rumus yang tadi kan X sama dengan kita mau mencari jumlah molekul zatnya atau partikelnya. Karena CaO itu adalah suatu senyawa, maka yang dihitung adalah jumlah molekulnya. Jadi kita harus tahu jumlah molnya, nanti dikalikan dengan bilangan Avogadro. Sedangkan pada soal ini belum diketahui molnya, hanya diberikan data masanya 0,56 gram ya. Jadi 0,56 gram masanya itu kita cari dulu berapa mol dia. Nah, untuk mencari jumlah molnya kita pakai persamaan N sama dengan M per MR. M itu massa ya, itu kayaknya kepotong, dia bentuk box. Jadi itu M, massa dibagi MR. Massanya 0,56 gram, MR-nya 56. Dari mana 56 bisa dilihat di atas, itu hasil penjumlahan antara ARCA dengan ARO. Ca dan O-nya masing-masing indeksnya 1, jadi tinggal jumlahkan 56. Jadi jumlah molnya itu 0,01 mol. Nah, untuk menghitung jumlah partikelnya, X sama dengan N kali L. N-nya 0,01, L-nya bilangan Avogadro, itu suatu tetapan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel kalsium oksida yang terdapat pada 0,56 gram kalsium oksida adalah 6,02 kali 10 pangkat 21. Itu kalau jumlah molekul yang ditanya.
Nah, bisa jadi nanti soalnya kalau kalian jumpai soal dia bukan menanyakan jumlah molekul, tapi jumlah atom atau ion. Kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu menghitung 1 mol H2O air ya. 1 mol H2O itu terdapat sebanyak 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O, karena kan jumlah molnya 1. Jadi tinggal 1 dikalikan bilangan Avogadro. Nah, bagaimana kalau yang ditanya adalah jumlah atom hidrogennya? Lihat pada H2O, indeks H itu adalah 2, H2. Berarti untuk jumlah atom H pada 1 mol air adalah 2 kali bilangan Avogadro. Itu untuk atom H. Kalau yang ditanya atom O gimana Bunda? Kalau yang ditanya atom O, lihat atom O indeksnya 1 pada H2O. Berarti 1 kali bilangan Avogadro. Bisa bedakan ya, yang mana molekul air, yang mana atom hidrogen, dan mana atom oksigen. Ya, kenapa atom hidrogen itu dia dikali 2? Karena pada senyawa H2O indeks si H itu indeksnya 2. Sedangkan oksigen indeksnya 1. Jadi dia tetap dikali 1. Kita buat contoh satu lagi, yaitu senyawa ionik MgOH 2 kali magnesium hidroksida ya. 1 mol magnesium hidroksida. Berarti kalau sesuai rumus tadi, X sama dengan N kali L. N-nya 1 mol. Ya udah, berarti jumlah molekul magnesium hidroksida adalah 1 kali bilangan Avogadro. Itu ya, untuk molekul MgOH 2 kali. Nah, bagaimana kalau yang ditanya adalah atom magnesiumnya? Lihat lagi dari rumus kimia magnesium hidroksida itu Mg-nya ada berapa? Indeksnya 1, berarti sama aja 1 kali bilangan Avogadro, itu adalah jumlah atom Mg. Nah, bagaimana dengan atom O? Atom O indeksnya itu 2, kan dia di dalam kurung, itu berarti O-nya 2, H-nya 2. Nah, berarti jumlah atom O pada senyawa magnesium hidroksida itu adalah 2 kali bilangan Avogadro. Begitu juga dengan hidrogen. Hidrogen juga indeksnya 2 karena dia dalam kurung ya. Jadi oksigen dan hidrogen sama-sama indeksnya 2. Jadi 2 kali bilangan Avogadro. Nah, ini kalau yang ditanyakan molekul dan atom. Kebetulan contoh kita ini adalah senyawa ionik. Artinya apa? Kalau dia diionisasi, dia menjadi ion positif dan ion negatif. Ion positifnya yaitu Mg 2+, dan ion negatifnya yaitu ion hidroksida OH- ya. Jadi kalau ditanya ada berapa ion positif pada senyawa magnesium hidroksida? Nah, Mg-nya di sini Mg 2+. Itu Mg 2+ ya. Mg 2+ itu dia 1. Kan spesinya 1. Jadi ion Mg 2+, ion positif itu adalah 1 kali bilangan Avogadro. 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bagaimana dengan ion negatif? Ion negatifnya itu kan OH-, dia satu kesatuan, OH-. Jadi ada 2 OH-nya di situ. Berarti jumlah ion negatifnya atau ion hidroksidanya pada senyawa magnesium hidroksida adalah 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 2 kali bilangan Avogadro. Karena indeksnya OH di situ adalah 2. Ya. Oke, harap diperhatikan lagi apa perbedaan molekul, atom, dan ion. Jadi kalau nanti ketemu soal kayak gini, harus hati-hati, harus teliti, dia minta jumlah ion, jumlah atom, atau jumlah molekul. Ya. Ingat, tinggal kalikan dengan bilangan Avogadro. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, kita harus mengenal istilah-istilah dulu. Ya, istilah-istilah dalam stoikiometri ini. Jadi yang pertama itu ada namanya massa atom relatif, lambangnya AR. Ini sama-sama sudah tahu. Kita bisa lihat datanya ada pada tabel periodik ya. Yang selanjutnya ada massa molekul relatif. Jadi ini sama dengan AR, hanya saja ini dia bentuk molekul. Jadi dia jumlah total AR-nya. Jadi misalnya kalau
oksigen aja O, itu berarti AR-nya ARO. Sedangkan kalau oksigennya sudah dalam bentuk gas O2, berarti itu sudah termasuk molekul Mr. Jadi jumlahkan O-nya 2, O tambah O, jadi 2 kali ARO. Itu adalah massa molekul relatif atau Mr. Yang selanjutnya ada istilah massa molar. Massa molar itu lambangnya mm. Massa molar itu adalah massa 1 mol zat, ya, 1 mol zat. Jadi zatnya itu tergantung, kalau atom ya berarti massa 1 mol atom, satuannya gram, tergantung AR-nya. Kalau massa 1 mol senyawa berarti dia tergantung MR-nya, satuannya tetap gram. Intinya dia 1 mol. Jadi massa 1 mol gas oksigen dengan massa 1 mol gas hidrogen itu tidak sama, ya, karena berat AR oksigen dan AR hidrogen itu berbeda. Oke, selanjutnya ada namanya volume molar. Volume molar ini khusus untuk senyawa yang berwujud gas. Jadi pengertiannya hampir mirip dengan massa molar tadi, hanya saja ini khusus untuk gas, yaitu volume 1 mol gas. Tetap dia 1 mol gas, tapi nilainya itu tergantung dari T dan P, ya, temperatur dan pressure, suhu dan tekanan. Secara umum persamaannya yaitu PV nRT, ya. P-nya itu pressure, tekanan, V-nya itu volume gas yang akan dicari, N-nya itu jumlah mol. Jadi kalau mau cari volume molar, N-nya 1 karena kan 1 mol. Nah, jadi R-nya itu dia tetapan gas dan T itu adalah temperatur atau suhunya. Tapi ada beberapa kondisi yang sudah disederhanakan, artinya kita nggak perlu masuk lagi ke rumus ini, dia supaya lebih mudah menghafalnya, itu pada keadaan STP, ya. Jadi standar temperatur pressure. Jadi pada suhu dan tekanan yang standar, yaitu 0 derajat Celcius, temperaturnya, pressure-nya 1 atm, tekanannya 1 atm. Itu STP, maka volume molar gas apapun dia, volume molarnya itu adalah 22,4 liter. Ya, 1 mol gas itu dia 22,4 liter. Apapun jenis gasnya, pada suhu dan tekanan yang standar yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Suhu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Volume gas apapun dia adalah 22,4 liter. Jadi nggak perlu lagi masuk ke persamaan yang di atas. Nah, kondisi yang kedua ada namanya RTP, ya, RTP. R itu room, T-nya temperatur, P-nya pressure. Jadi room temperature pressure pada suhu dan tekanan ruang. Suhunya berapa? 25 derajat Celcius. Pressure-nya atau tekanannya dia tetap 1 atmosfer. Jadi kalau pada suhu dan tekanan ruang, volume molar gas 1 mol itu adalah 24 liter. Ya, jadi volume molarnya 24 liter pada RTP. Kalau pada STP 22,4 liter. Nah, kalau dia dibuat perbandingan, ya, ada perbandingan, misalnya ada 2 jenis gas. Dia diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Terserah mau sama-sama STP atau sama-sama RTP, atau pada tekanan yang lebih tinggi atau tekanan lebih rendah, suhu yang lebih tinggi atau suhu yang lebih rendah, terserah. Yang pasti ada pembandingnya 2 jenis gas, maka kita gunakan persamaan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Ya, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Ini untuk membandingkan 2 jenis gas pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, nanti kita langsung masuk ke contohnya untuk mengaplikasikan persamaan-persamaan ini. Ini kita lihat dulu contoh untuk menghitung MR dan massa molar, ya. MR senyawa glukosa. Glukosa itu rumus kimianya C6H12O6. ARC itu 6H1O16. Jadi MR-nya itu tadi kan pengertian MR, massa molekul relatif, adalah hasil jumlah semua AR atom-atom penyusun molekul itu. Jadi kita jumlahkan, C-nya ada 6, berarti 6 kali ARC. H-nya ada 12, berarti 12 kali ARH. O-nya ada 6, berarti 6 kali ARO. Langsung masukkan aja angkanya. Jadi MR senyawa glukosa C6H12O6 adalah 120.
Bisa dicoba untuk menghitung MR senyawa lain ya, misalnya air atau karbon dioksida atau gas oksigen. Silahkan latihan menghitung MR. Sekarang kita lihat dulu cara menghitung massa molar. Massa molar tadi adalah pengertiannya massa 1 mol zat. Jadi zatnya di sini kita ambil gas oksigen ya, kemudian air dan natrium klorida. Jadi kita ambil contoh yang berwujud gas itu oksigen O2, yang berwujud cair itu H2O air, dan yang berwujud padat itu NaCl atau garam dapur ya, natrium klorida. Nah, kita pakai rumus ini ya. Massa sama dengan N kali MR, mol kali MR-nya. Jadi menghitung MR-nya kalau O2 itu udah tahu ya dari cara seperti yang di atas. Oke, massa molar O2. Kalau 1 mol O2 itu berarti massanya M sama dengan N-nya 1. Kan massa molar itu untuk 1 mol. Berarti M sama dengan N-nya 1, MR-nya 32 karena ARO itu kan 16. Kalau O2 berarti 16 kali 2, 32. Jadi massa molar O2 32 gram. Selanjutnya H2O. H2O massa molarnya 1 mol H2O itu massanya adalah 18. Kenapa? Karena hanya 2 kali 1 2, O itu 16 AR-nya. Jadi 2 tambah 16 sama dengan 18. Jadi massa molar H2O adalah 18 gram. Yang selanjutnya NaCl. Na itu AR-nya 23 ya. Cl itu 35,5. Jadi MR-nya 58,5. Nah, massa molar itu sama dengan MR-nya karena jumlah molnya 1. Oke, silakan dilihat-lihat lagi ya, dipelajari lagi, boleh juga dicoba untuk menghitung massa molar senyawa-senyawa lainnya. Kita lanjut. Cara menghitung volume gas, ini contohnya. Tentukan volume 28 gram gas nitrogen ya, N2 rumus kimianya gas nitrogen pada kondisi kita nggak tahu tekanannya berapa, kita nggak tahu suhunya berapa, yang pasti pada keadaan yang sama 16 gram gas oksigen itu volumenya 10 liter ya. Gas oksigen sebanyak 16 gram itu volumenya 10 liter diukur pada kondisi itu. Nah, kita pakai hukum perbandingan dua gas tadi, dua jenis gas. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, di sini V1-nya itu yang diketahui ya, si oksigen punya. V1-nya 10 liter. V2-nya itu yang ditanya, volume si gas nitrogen. N1-nya jumlah mol gas oksigen, indeks 1 kita pakai untuk oksigen ya. N1-nya pakai rumus N sama dengan M per MR. M masanya 16 gram gas oksigen tadi. Oksigen MR-nya 32, berarti setengah mol. N1-nya setengah mol. Untuk N2, 28 gram nitrogen yang mau dicari tahu berapa volumenya. Jadi 28 gram gas nitrogen ini adalah 1 mol karena MR si nitrogen adalah 28. Boleh dilihat lagi tabel periodiknya. Nitrogen itu AR-nya 14. Jadi N2 14 kali 2 28. 28 gram bagi 28 berarti dia 1 mol. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. V1-nya 10 ya per 0,5 setengah mol ya. Itu sama dengan V2 per N2. N2-nya 1 mol. Maka V2 adalah 20 liter. Artinya volume CH4 nitrogen ya. Volume nitrogen, gas nitrogen pada kasus ini sebanyak 28 gram adalah 20 liter. Oke, revisi ya, yang itu bukan CH4 tapi nitrogen. Oke, silahkan diulang-ulang lagi. Nanti kalau masih ada yang belum jelas boleh kita diskusikan ya. Selanjutnya kita lihat dulu, ini ada namanya terminal mol.
Kenapa disebut terminal mol, Bunda? Karena kalau kamu diketahui masanya lalu ditanyakan volume gasnya, itu bisa, tapi kamu harus ubah dulu massa tadi menjadi mol, lalu mol menjadi volume gas. Atau kamu dikasih tahu massa senyawa zatnya. Senyawanya dikasih tahu massanya, lalu ditanya berapa jumlah partikelnya, maka kamu ubah dulu massanya tadi ke dalam mol, lalu mol diubah ke dalam jumlah partikel, tinggal kalikan bilangan Avogadro. Nah, jadi dikatakan mol ini adalah terminalnya. Jadi dari mana mau kemana pun itu harus melewati molnya dulu. Ya, itu ada keterangan Bunda buat juga. Volume molar pada keadaan STP tadi 22,4 ya, 0 derajat Celcius 1 atm. Pada RTP dia suhu dan tekanan ruang dia 24 liter volume molarnya. Oke. Sekarang kita bahas mengenai hubungan jumlah mol dan koefisien reaksi. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan jumlah mol. Ya, perbandingan koefisien pada reaksi itu kan ada koefisiennya yang di bagian depan senyawa itu. Nah, jadi perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan jumlah mol. Tapi ada tapinya. Ini hanya berlaku untuk senyawa pada fase gas. Ya. Pada fase gas, volume, kalau dia volume, kalau dia molnya itu untuk semua senyawa ya. Kalau volume, ini perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan volume itu hanya untuk fase gas, tapi dia juga menunjukkan perbandingan jumlah mol. Nah, kita pakai formula ini ya, jumlah mol yang dicari itu koefisien zat yang dicari dibagi koefisien zat yang diketahui kali jumlah mol yang diketahui. Ini untuk semua fase senyawa ya. Kalau untuk volume dia hanya untuk senyawa yang berfase gas. Jadi kalau yang biru ini, yang box biru ini persamaannya berlaku untuk semua senyawa. Ini contohnya, tentukan volume uap air yang terbentuk ketika 1 mol gas propana dibakar pada suhu ruang. Jadi kita buat dulu reaksinya. Propana itu C3H8 ya. Semua wujudnya gas. Propana dibakar artinya direaksikan dengan oksigen. Akan membentuk gas karbon dioksida dan uap air H2O. Jadi sebelum kita masuk ke rumus, kita harus perhatikan dulu. Reaksi ini harus setara, ruas kiri dan kanan harus sama jumlah atomnya. Lihat di ruas kiri C-nya ada 3, di ruas kanan C-nya masih 1. Berarti kita kasih koefisien 3 ya. Kita kasih koefisien 3 di depan senyawa CO2 supaya sama dia jumlah atom C-nya. Jadi C di ruas kiri 3, C di ruas kanan 3. Oke, sama. Sekarang H di ruas kiri ada berapa? 8. Di ruas kanan dia masih 2. Jadi kita kasih koefisien berapa supaya sama, dia sama-sama 8. Kita kasih koefisien 4. Ya, jadi 4 kali 2 8. Oke, di ruas kanan hidrogennya 8, di ruas kiri hidrogennya 8. Karbonnya ruas kiri 3, ruas kanan 3. Oke, sudah sama. Sudah aman untuk karbon dan hidrogen. Sekarang oksigen. Oksigen di ruas kiri itu 2. Di ruas kanan 3 kali 2 dari CO2 6. 4 kali 1 dari H2O, berarti 4. 6 ditambah 4, 10. Supaya sama jumlahnya yang di ruas kiri juga 10, maka pada O2 kita kasih koefisien 5. Oke, ini sudah sama ya, sudah seimbang, sudah setimbang ruas kiri dan kanan, koefisiennya sudah sama, sudah jumlah atomnya sudah sama dengan penambahan koefisien, maka perbandingan koefisien itu menunjukkan perbandingan mol. Nah, di sini yang mau dicari apa? Volume uap air yang terbentuk. Sedangkan yang diketahui adalah jumlah mol. Nah, jadi jumlah mol yang dicari berarti itu jumlah mol si uap air. Itu yang mau dicari ya. Tentukan volume uap air. Sebelum kita cari volumenya, kita cari dulu molnya. Ingat tadi terminal mol, harus ke mol dulu baru bisa cari volumenya.
Jadi jumlah mol yang dicari yaitu jumlah mol H2O. Koefisien zat yang dicari itu H2O, koefisiennya 4, dibagi koefisien zat yang diketahui. Yang diketahui adalah propana C3H8. Katanya dibakar 1 mol gas propana, berarti koefisien zat yang diketahui di situ 1 propana C3H8. Jumlah molnya juga 1 mol. Maka jumlah mol H2O adalah 4/1 kali 1 sama dengan 4 mol. Nah, setelah jumlah molnya diketahui, kita masukkan ke rumus tadi untuk menentukan volumenya. Untuk menentukan volume gas, ya, uap air, volume gas itu sama dengan N kali Vm. Jadi N-nya itu jumlah molnya 4. Volume molarnya Vm-nya berapa? Volume molarnya itu tergantung. Lihat di soal ada diberitahu dia dibakar pada suhu ruang, berarti RTP, ya, RTP, room temperature pressure, suhu ruang, suhu dan tekanan ruang. Berarti pada RTP volume molarnya adalah 24. Tinggal kalikan aja. 4 kali 24 sama dengan 96 liter, ya. Jadi itu pembahasan kita untuk kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan didiskusikan kalau ada yang mau ditanyakan, Bunda tunggu di grup WA-nya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.